Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ibu, apakah benar ini dengan Ibu Eis? Benar, saya sendiri. Nah Ibu, perkenalkan saya Wulanda, mahasiswa Stika Sukabumi, tingkat 3. Di sini saya akan melakukan pengkajian terkait status kesehatan Ibu ataupun bertanya tentang masalah kesehatan yang ada di keluarga Ibu. Untuk waktunya sekitar 15 menit, tempatnya di sini saja. Bagaimana Bu, apakah Ibu bersedia? Bersedia, boleh. Nah, sebelum kita memulai dan saya bertanya lebih lanjut terkait kesehatan yang sedang Ibu alami di keluarga Ibu, Ibu sebelumnya ataupun sekarang Ibu sedang mengeluh apa terkait masalah kesehatan? Sekarang saya mengeluh untuk diabetes mellitus. Karena setiap hari saya merasa pusing, terus kesemutan, seperti itu. Nah, terkait diabetes mellitus itu Ibu tahu karena memang sudah periksa atau bagaimana Bu? Sudah periksa, sudah sering periksa juga, periksa rutin ke klinik. Gitu. Nah, kemudian apakah Ibu tahu diabetes mellitus itu seperti apa dan bagaimana? Mungkin setahu saya diabetes itu penyakit yang dimana mungkin bisa disebabkan oleh keturunan dari orang tua saya. Mungkin orang tua saya dulu juga punya penyakit diabetes. Kemudian mungkin karena faktor usia dan makanan yang saya konsumsi sehari-hari, mungkin itu juga bisa. Iya Bu, betul. Kemudian diabetes mellitus juga adalah di mana kadar gula darah Ibu tinggi ataupun melebihi batas normal, yang diantaranya betul karena faktor keturunan ataupun bisa juga karena hipertensi. Apakah di keluarga Ibu ada yang mungkin hipertensi? Untuk Hipertensi itu tekanan darah tinggi ya Bu? Ada, ayah Ada. saya. Oh iya. Kemudian apakah terkait penyakit Ibu tahu ciri-cirinya seperti apa, terus kemudian gejalanya seperti apa? Mungkin untuk ciri-ciri yang saya alami sekarang itu paling sering itu kesemutan tuh hampir sekali itu 4 kali 5 kali seperti itu. Kalau misalkan saya duduk itu langsung aja kesemutan gitu. Gitu ya Bu. Nah selain itu Ibu tidurnya bagaimana, baik atau cukup? Kalau tidur tidak. Karena kalau misalkan tidur itu suka kebangun atau enggak kebangun karena kesemutan atau pusing seperti itu. Kemudian jika Ibu sedang sakit ataupun apa sih penyebab timbulnya penyakit tersebut gitu? Mungkin untuk timbulnya karena saya mengonsumsi makanan, karena kan ada ya makanan khusus untuk diabetes mellitus untuk dihindari. Mungkin dari saya kan suka mengkonsumsi nasi putih, kemudian makanan-makanan yang memang manis, kan itu tidak boleh. Dokter juga kemarin menyarankan untuk tidak boleh mengkonsumsi makanan tersebut seperti itu. Iya, betul Bu. Jadi harus lebih dikurangi lagi ya Bu, terus dipantang lagi makanannya supaya penyakit yang Ibu alami jarang kambuhnya gitu. Kemudian apa sih selain hal tersebut yang bisa mempengaruhi penyakit yang sedang Ibu alami gitu, misalkan faktor karena Ibu kurang tidur ataupun stres gitu? Mungkin kalau kurang tidur, namanya juga ibu rumah tangga ya, sibuk sekali di rumah. Mungkin hal yang paling utama itu yaitu yang pertama kecapean, terus yang kedua memang saya tidak bisa menjaga pola makan dan apa aja gitu dimakan gitu. Olahraga sering Bu atau kurang? Kalau olahraga setiap hari olahraga, kan sapu, ngepel, seperti itu di rumah. Iya. Nah faktor-faktor tersebut juga bisa dari gaya hidup Ibu gitu ya, salah satunya karena kurang olahraga ataupun makanan yang Ibu makan tidak terpantrang gitu. Kemudian bagaimana sih ketika memang sedang timbul gitu putusan ataupun langkah apa yang Ibu ambil untuk meminimalkan sakit Ibu tersebut? Kalau langkah yang saya ambil sama suami saya, kalau misalkan saya sedang kesakitan, suami saya membawa saya ke rumah sakit atau enggak ke puskesmas dan klinik terdekat. Karena kalau misalkan di rumah saja kan suami saya tidak tahu tentang kesehatan. Mungkin kalau misalkan di rumah sakit atau di klinik ada perawat atau dokter yang lebih tahu gitu. Ya.
Dan masalah apa sih yang kiranya keluarga ibu alamin, misalkan khawatir, cemas, ataupun ada masalah-masalah lain yang memang ibu rasakan ketika ibu sakit gitu? Ya kalau masalahnya yang pertama itu pikiran ya. Karena saya takut kalau misalkan penyakit saya semakin parah, saya meninggalkan suami dan anak saya gitu kan. Sedangkan anak saya kan masih membutuhkan sosok seorang ibu. Terus mungkin kalau ketakutan dari suami ataupun orang tua, ya pasti mereka merasakan ketakutan gitu karena mereka takut kehilangan salah satu keluarganya. Ya mungkin saya juga kepikiran ya, maksudnya gimana cara saya bisa sembuh. Tapi mungkin langkah-langkah yang saya ambil untuk memeriksakan ke rumah sakit itu langkah yang terbaik itu menurut saya. Nah, selain ibu sering memeriksakan ke rumah sakit, bagaimana sih, adakah reaksi ataupun respon keluarga ibu terhadap penyakit ibu ini? Ya untuk respon mungkin kalau dari keluarga tidak terlalu tidak terlalu heran karena memang mereka juga mempunyai riwayat penyakit tersebut. Namun mereka bisa sembuh. Terus sekarang mereka sudah sehat. Nah, sekarang saya yang mengalaminya mungkin orang tua itu mendorong saya untuk lebih giat lagi untuk memeriksakan diri ke puskesmas Begitu. Kemudian kan ibu udah menggunakan layanan puskesmas gitu. Apakah puskesmas ini dekat atau gimana, Bu? Kalau untuk lokasinya mungkin ke puskesmas itu kurang lebih 2 kilo. Kalau dari rumah saya harus menggunakan transportasi seperti itu. Kemudian ibu percaya terkait fasilitas kesehatan yang ibu gunakan? Untuk percaya, saya sangat percaya, apalagi untuk fasilitasnya menurut saya sangat baik. Keuntungan apa yang memang ibu dapat dari fasilitas kesehatan tersebut? Kalau untuk keuntungannya itu sangat banyak. Yang pertama membantu saya untuk mengatasi penyakit saya, terus kemudian membantu saya juga untuk untuk mendorong saya untuk terus memeriksakan penyakit saya agar bisa sembuh total. Iya, iya Bu, memang betul ya, fasilitas kesehatan itu sangat penting bagi kita, terutama memang terkait masalah kesehatan yang kita alami gitu. Kemudian nah, ibu kan sudah banyak memeriksakan diri terhadap kesehatan ibu ke puskesmas. Bagaimana sih Bu? Apakah ada pengalaman lain, misalkan ibu pernah dirawat ataupun bagaimana gitu terhadap pelayanan kesehatan tersebut? Kalau untuk pelayanan di puskesmas itu yang saya rasakan waktu saya pernah dirawat ya, waktu itu saya mengeluhkan pusing dan panas. Nah, saya dirawat 3 hari kalau tidak salah di puskesmas. Nah, untuk pelayanannya itu sangat baik. Yang pertama, pelayanan dari perawat-perawatnya itu sangat ramah, kemudian tepat waktu, dan juga untuk pelayanan dari fasilitasnya itu sangat steril ya, bersih, kemudian rapih juga. Makanya saya sangat puas, tidak tidak kecewa untuk fasilitasnya. Baik, paling jauh dari sini pelayanan kesehatannya berapa kilo Bu kira-kira? Naik mobil kah atau gimana? Paling jauh ada 9 atau 10 kilo lah. Kalau misalkan mau sama sekeluarga harus menggunakan transportasi roda 4 gitu. Gitu. Nah, saya sudah selesai bertanya terkait kesehatan yang ibu alami. Mungkin ibu sedikit kurang lebihnya sudah memahami terkait masalah kesehatan ibu, dan ibu sudah bisa memanage bagaimana sih terkait untuk meminimalkan ketika ibu kambuh misalnya, ibu sudah bisa melakukan apa saja yang harus ibu lakukan, dan juga terus manfaatkan fasilitas kesehatan yang ada, dan cek rutin sehingga penyakit yang ibu alami terkait diabetes mellitus ini bisa lebih terkontrol lagi. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya berikan, saya tanyakan kepada ibu untuk selanjutnya agar saya bisa insya Allah
bisa membantu ibu untuk mengurangi rasa sakit ibu, untuk mengurangi kadar gula darah ibu supaya menjadi lebih normal lagi gitu. Nah, saya akan datang lagi ke sini untuk melakukan latihan otot progresif. Oh iya, boleh. Nah, ibu tahu latihan otot progresif itu apa? Nggak tahu. Jadi latihan otot progresif itu dilakukan supaya satu mungkin untuk mengurangi hipertensi ataupun tekanan darah tinggi ibu, kemudian untuk mengurangi otot ketegangan ibu, supaya ibu mengurangi rasa stresnya dan penyakit ibu bisa lebih terkontrol lagi. Nah, waktunya ibu kira-kira bisa kapan? Untuk waktunya boleh, saya senggang setiap hari. Setiap hari. Besok saya kesini ya, Bu. Oh iya, Kira-kira boleh. pukul 10 Ibu siap? Siap, ya nggak apa-apa. Tempatnya di sini saja ya, Bu. Boleh, nanti saya siapkan untuk tempatnya. Baik, topiknya terkait latihan atau progresif. Nah, Ibu mungkin hanya itu yang saya bisa berikan kepada Ibu. Selamat bertemu lagi di besok hari. Ya, terima kasih ya. Terima kasih ya Bu atas Ya. waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.